Halo Sobat Agri pecinta ikan hias, kali ini Suara Agri ajak kamu lihat peternakan ikan koi terbesar di Cibubur, Jawa Barat. Apakah ikan koi jenis ikan hias termahal di dunia? Bagaimana cara merawatnya? Serta benarkah budidaya ikan koi merupakan bisnis yang menjanjikan? Kita tanya langsung ke orangnya. Sondang Mareta. Halo. Sehat Pak ya? Sehat. Apa kabar bro? Sehat, sehat. Pak Alex semua sehat ya? Sehat. Ini sehat. lagi kasih pakan, ini peternak lagi proses karantina atau yang baru dibesarkan ini Pak? Oh ini udah siap jual. Sebenarnya bukan peternakan ya. Lebih ke penjualan sebenarnya. Lebih ke penjualan ya, baik. Sobat Ada Agri. pembesaran tapi kita nggak beternak. Baik. Sobat Agri, sekilas info. Pak Alex Sondang ini adalah seorang kontraktor yang 8 tahun terakhir ini akhirnya memiliki peternakan kolam koi terbesar se-Cibubur, Jawa Barat. Nah, Pak Alex, ini kan di musim pandemi apalagi seperti ini, banyak orang ingin memulai usaha macam-macam. Ada yang burung, ada pertanian, nah ada juga yang ikan. Kalau boleh tahu dulu Pak Alex memulai awal bisnis seperti ini nih, dimulai dari apa Pak? Hobi dulu. Hobi dulu. Hobi suka tiap minggu beli ikan. Akhirnya ada dorongan dari keluarga, terutama istri ya. Katanya cobalah buka ikan, kolam ikan yang besar. Lalu saya minta. Ini tahun 2013 kalau nggak salah. Langsung mulai sebesar ini Pak? Iya. Wah, nggak usah tanya lagi modal Pak ya? Iya. Salah, sebenarnya salah, nggak boleh. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Jadi waktu saya hobi, di rumah saya miara ikan mungkin 30, 50. Saya berasa mampu. Oh, buka ikan yang gede. Ternyata kita miara 30 ke 1000 ke 5000 ekor. Itu berbeda penanganannya. Apa yang paling terasa tuh Pak dari penanganan itu? Apakah ada pengeluaran yang lebih besar ataukah treatment yang lebih? Treatmentnya pas datang dari Blitar ya, ingat ke Blitar. Dari Blitar. Jadi kita harus karantina ikannya, kita harus perhatiin oksigennya, kita harus tahu dia sakit atau enggak dalam pengiriman. Nah, ada proses yang paling sulit lagi waktu dari karantina ke kolam. Kenapa tuh Pak? Ya kita harus tahu dia udah siap atau belum. Oh gitu. Kadang-kadang kita masuk ke kolam dia sakit lagi, kita harus siap masuk lagi. Oh seperti itu. Nah, kalau dari harga sendiri Pak, kalau dari harga sendiri, ini kan ikan tuh ada musim-musimannya, ada cupang, ada lohan, ada arwana. Kalau koi baik, Stabil Pak ya? nggak ada musimnya, baik. Stabil ya Pak ya? Oke. Nah, tadi di awal saya udah sounding ke pemirsa Sari Agri, saya bilang, apakah ikan koi ini ikan termahal di dunia? Nah, saya mau tanya langsung ke Pak Alex. Pak Alex, tahun 2019, ada hal yang menggemparkan dunia pecinta ikan. Yaitu lelang 1 ekor ikan koi terjual seharga 27 miliar di Hiroshima, Jepang. Ya. Pernah ngikutin itu Pak? Tahu. Itu Tadi saya ikutin sekali enggak, tapi benar. sefantastis itu kah harganya? Benar. Kok bisa gitu Pak? Ya, gengsi sih ya. Sebenarnya koi itu kita ngukur dari gengsi. Ikan gengsi. Gengsi. Kalau menurut saya gengsi. Jadi wajar ya kalau pejabat-pejabat gitu, para jenderal, para pengusaha. Soalnya saya merasa saya waktu 33 tahun, saya udah punya rumah. Saya pengen punya kolam koi. Ya, saya bikin kolam koi. Jadi setelah saya pelajarin berapa tahun ini gengsi. Jadi ini semacam ikan pergaulan juga Pak? Ya, gengsi. Kadang-kadang pejabat suka ngasih hadiah untuk ke atasan. Banyak. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau naik jabatan atau gimana, kadang-kadang dia suka hadiahin ikan koi, hadiahnya. Nah, waktu Bapak mulai membesarkan lah bisnis ini, ada kesulitan nggak Pak? Waktu Oh banyak. Apa contohnya Pak? Untuk pemula nih ya, saya kasih tahu pemula. Prinsip saya adalah hobi dulu, suka dulu, datang dulu, pelajarin, mulai pelihara. Jangan berbisnis dulu. Selama proses hobi, suka, mulai memelihara, kita tahu tuh, dia sakit, ikan bagus seperti apa, ikan murah seperti apa, dari polanya nanti kita akan belajar. Nah, baru kita mulai berbisnis.
Minimal 2 tahun lah belajarnya. 2 tahun Ya, harus belajar dulu baru ya. bisnis. Berarti ini bukan ikan Jadi sembarangan. Pak. datang dulu lah ke seller impor, Cari info seller ya. lokal atau ke Blitar dulu. Gitu loh. Tapi yang tadi pertama harus dijalanin dulu, suka dulu, pelihara dulu. Oke, kalau Karena mutu air kan harus dijaga. kalau kita lihat Pak Alex ini ada sejarah kelam juga tentang bisnis ini. Di awal waktu itu sempat merugi, Pak ya. Banyak. Ruginya nggak Banyak. tanggung-tanggung pemirsa. Banyak. Berapa banyak. M, Pak? 200 juta sih pasti. 200 juta itu Kalau pasti. ngomong SAM ada. Cuma kita nggak usah ngomongin lah, kita bilang 200. 200. Nggak usah ngomongin. Saya pernah beli impor sih. 70 cm. 6 ekor, 60 juta. Itu mah murah. Saya masih beli ke seller. Oke. 1 minggu mati semua. Kalau ikan itu mahal atau murahnya untuk koi ya, Pak? Itu dinilai dari apa? Di polanya, Dari pola. dari pola. Misalkan Polanya yang paling tertata dengan baik. Oh, tertata dengan baik. Nah, tadi yang saya bilang pemirsa kalau miara koi, dia harus hobi dulu, dia harus belajar dulu. Baru dia ada keterikatan emosional ya, Pak ya. Baik. Baru dia mulai tahu, oh koi yang mahal loh. Seperti ini. Pak Alex, kalau dari pasaran ini Pak Alex punya banyak, hampir lebih dari 100 kolam Pak Alex punya, termasuk yang di luar 40 sana. lah ya. Ada 40. 40, 40 aja. 40 Nggak ada 100. lebih pemirsa. Tadi saya sudah sempat jalan-jalan dan saya lihat di sebelah sana, di belakang, di samping itu 100 kolam ada. Nah, Pak Alex, ini kira-kira pasaran harga ikan di tempat Pak Alex ini berapakah yang termurah dan kira-kira berapa yang termahal, Pak? Saya sih koi lebih ke menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah. Untuk yang belajar boleh datang. Cara koi saya dari yang murah itu 20.000, 50.000, 100, 200, ada yang ke atas lagi. Tapi lebih banyak yang beli di harga 200, 300, 500. Itu mereka pemula itu, Pak ya. Ya. Tapi catatan ikan saya bisa dibalikin. Dengan catatan kalau beli di tempat Pak Alex, beli hari ini, besok mati balik lagi diganti. Ya. Diganti. Atau Diganti. ikannya sakit, balik lagi diganti. Gitu, Pak ya. Oh, bukan. Maksudnya kalau dia mau jual balik lagi, Oh, dia bisa jual dia balik jual lagi. balik lagi. Sampai dengan segitunya? harga yang sama. Oh, gitu. Kalau misalnya mati ganti, relatif. Relatif ya, Pak. Saya hanya kasih waktu 3 hari. Mati saya ganti. Garansi 3 hari, Pak ya. Pak Alex, ini kami pengen tahu bagaimana sih melihat ikan-ikan terbaik di jenis koi ini dan sulitkah merawatnya? Lalu banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi boleh nggak kita ngobrol sambil di kolam Pak Alex ya? Boleh. Di belakang. Ayo. Baik, ayo. Kita ke belakang ya. Kita ikut yuk. Ayo. Pak Alex, Kita lihat nih. iya, ini kembali kita lanjutin obrolan tadi di dalam, Pak. Untuk bisa tahu ini ikan-ikan terbaik jenis koi itu apa aja sih, Pak, yang perlu kita pelajari? Kalau saya sih bilang semua koi baik. Baik ya, Semua koi bagus. bagus. Ya. Masalah gini lah. Yang beli ikan customer kemari, ada yang beli ikan bagus. Ada yang bilang menurut dia bagus, menurut saya enggak. Ada yang bilang, gitu ya. oh ini jelek. Tapi besok ada yang beli ikan yang jelek itu, menurut dia bagus. Jadi menurut saya semua koi bagus. Relatif, Pak Ya ya. tergantung kita suka sama motifnya atau enggak. Baik. Kalau nggak salah koi itu ada 5 jenis, Pak ya. Lebih banyak. Banyak ya. Banyak, Yang banyak. top-top itu 3 top 3. Enggak, semua top. Semua top. Top. Makin susah barangnya, makin mahal. Makin susah barang. Oke. Nah, ini kan Pak Alex dari tadi saya lihat kasih makanannya sama. Yang di atas maupun di sama. bawah. Ini khususkah atau memang yang pada umumnya ini peletnya? Kalau menurut saya sih ini umumnya ya. Umum ya. Saya pakai breeder. Mungkin yang paling ekonomi di Baik. koi. Kalau untuk koi sendiri, Pak, butuh treatment khusus nggak? Misalkan per 1 kolam diameter ini isinya berapa ikan? Kalau Atau serius harus dihitung. harus ada hitungannya, Ya, Pak ya? harusnya 1 meter persegi. 2 kali 1 meter persegi ya. Mungkin kalau diimpor 1. Kalau di lokal mah mau 5, mau 4 sama. Oke. Kalau saya sih lebih berpikir, kata orang kolam masih dalam, ikan akan besar, kapasitasnya sedikit, ikan akan lebih besar. Ternyata enggak juga. Enggak juga, Pak ya. Kalau nggak dikasih makan ya nggak besar-besar. Oke, kalau cerita tentang makan, Pak, itu ada aturan nggak? Kalau kita kan 2-3 kali sehari. Kalau mereka, Pak, Yang baik 3 kali. Yang baik 3 kali ya. sehari. Yang lebih baik lagi 4 kali. Malam kasih lagi. Baik. Ini kan bicara warna, Pak. Setiap ada kontes itu corak sama Ya. keterangan warnanya, Pak. Ya.
kalau ikan lain itu ada istilah tanning, di tanning. Nah, kalau ikan koi sendiri itu ada istilah tanning nggak, Pak? Enggak, paling pakan. Kasih color. Pakan akan mempengaruhi Iya. colornya. Seperti itu. Baik. Pakan akan. Nah, Dan sinar matahari ya, nggak penting. sinar matahari penting. Oh, makanya Bapak bikin ada yang satu di sana, di dalam ruangan, dan ini terbukanya. Kenapa, Pak? Pengaruh ke jamur kah? Atau Enggak, seperti ke apa? warnanya lebih cerah. Warna lebih cerah. Lebih cerah. Kalau kontes itu, yang paling dominan menjadi incaran para juri untuk menang itu apa, Pak? Body dulu, Bodinya harus seperti apa? torpedo. Torpedo. Body dulu. Torpedo itu maksudnya seperti apa? Oh, dia oval ya badan. Oval bentuknya. Iya. Oh, bodinya beda-beda nih, Pak. Body beda-beda. Semakin bodinya semakin bagus, baru ke pola warna, kecerahan warna, simetris atau nggak simetris. Tapi body dulu. Oh gitu. Baik. Pasti dia lihat di bentuk badannya dulu. Rata-rata itu dulu nomor 1. Pak, susah nggak merawat ikan koi ini? Susah. Makanya itu saya bilang hobiin dulu, suka dulu, datang dulu, pelihara dulu. Salah satu bentuk susahnya tuh, misalkan seperti ini, Pak, ya. Harus hidup keran air ya. Kalau air sih harus 24 jam ya. 24 jam. Harus hidup. Makanya bisa teriak-teriak Sobat Agri. Begitu akhir bulan tagihan listriknya meledak. Iya. Apa nggak boleh putus listriknya. Nah, Pak Alek, ini banyak orang yang suka pelihara ikan hias. Tapi kita pengen tahu nih, benar nggak nih budidaya ikan koi ini adalah prospek bisnis yang menjanjikan? Ya, Sangat menjanjikan, Pak. sangat menjanjikan. Koi nggak pernah turun ya. Koi Setiap nggak tahun pernah naik. turun harganya, tidak termakan zaman atau musim-musim Iya. ikan lain. Kalau per tahun rata-rata mungkin penghobi meningkatlah 3-5%. Penghobi, Kalau- jumlah iya, penghobinya. iya. Semakin banyak. Tuh, masalah harga tergantung hati ya, Pak ya. Ya. Seperti yang Kalau Bapak masalah cerita harga, tadi, iya. orang untuk kasih hadiah ke bos, ke atasan, Iya, ke teman-teman. masalah harga relatif lah ya. Baik, baik. Pak Alek, untuk kasih tips dong untuk Sobat Agri dari awal, cerita singkatnya saja. Bagaimana sih kalau mereka ingin bisnis ikan koi? Gitu. Bisnis ikan koi. Boleh, boleh, boleh. Kalau saran saya sih, kolamnya dulu, harus tahu cara membuat kolamnya dulu. Oke lah, kita nggak usah ngomong bicara, wah kolamnya harus bagus. Bukan, mutu airnya baik atau enggak. Banyak kok filter-filter, setiap seller berbeda-beda, ikannya hidup juga. Kadang-kadang banyak yang dipelajarin waktu mengurus kolamnya ya. Kita harus apain tiap hari. Kayak saya setiap hari masuk air baru. Setiap hari nih Pak, air 10%, ya. baru. Sehari 2 kali. Itu paling penting. Dan ini nggak bisa air pump gitu, nggak bisa Pak ya? Bisa. Bisa juga? Bisa, tapi awalnya harus air tanah dulu. Harus air atau tanah dulu. air tangki ya, aqua. Oh, iya, iya. Selanjutnya untuk treatmentnya tiap hari ya air pump 10%, 5%. 10% ya, tapi mayoritasnya air gunung itu Ya, Pak ya? prinsip saya kalau misalnya miara koi, air barunya makin sering makin baik. Masuk air baru semakin sering semakin baik. Meskipun itu air pump untuk 10% itu. Kita logikanya kalau misalnya di danau kan dia masuk air keluar. Selalu Benar. masuk air baru di danau. Benar. Nah, kalau untuk pembersihan kolamnya sendiri itu Di filter. Di filter. jadi otomatis ya? Ya, jadi harus, makanya tadi saya bilang, pelajarin dulu. Pelajarin dulu. Banyak harus pelajarin di kolamnya. Kolamnya baik, ikannya baik. Kolam baik, Kolam ikannya ikan baik. Kolam baik berarti kan airnya baik. Baik. Ikan di situ. Berarti ini bukan bisnis yang hanya untuk sekedar main-main ya Pak ya? Ya, jangan. Kalau merasa punya uang terus bikin koi, jangan. Dia ada nyawanya. Salah mati semua. Baik, baik. Mati yang berapa? 1000 ekor udah saya. Pernah mengalami kerugian Iya. mati 1000 ekor koi? Ya, kalau rata-rata sekarang sehari ada 1-2 atau besok enggak, tiap hari ada. Itu biasa Pak ya? Biasa. 3, tapi kita harus jaga minimal matinya 5. Minimal Besok mati enggak, lusa enggak, ntar di hari Kamis ada 2. 5. Nah, itu trik menjaga ritme itu seperti tadi Pak ya, harus perbaikan airnya ya? Ya, dikontrol terus, semua harus keliling. Oh, makanya Bapak selalu tiap hari karyawannya hadir. beda-beda. Beda-beda? Untuk yang sakit, ya dia ngurusin yang sakit aja. Untuk yang ngurusin yang airnya aja. Oh gitu, nggak bisa Ya, dimultifungsi, nggak bisa Pak ya? nggak bisa. Baik. Tapi saling bahu-membahu, kalau ada yang satu kolam sakit, ya angkat rame-rame.
Nanti sampai sana yang sebagian sakit ya. Baik, baik. Nanti kalau misalnya menurut mereka ragu ya dia tanya ke saya. Ini seperti apa Harus baiknya? diapakan. Baik. Gitu. Pak Alek, terima kasih banyak Ya. waktunya. Ya. Sobat Agri punya peternakan ikan apa atau punya hobi ikan apa? Sampaikan di kita, nanti kami akan datang ke tempat Sobat Agri. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya.